Murni adalah seorang wanita yang sederhana, dengan mata yang tampak lelah dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Ia tinggal di sebuah rumah petak kecil yang terletak di belakang pos jaga pabrik gula Blora. Setiap malam, setelah suaminya, Ardi, yang bekerja sebagai satpam, pergi berjaga, Murni akan merasakan kekosongan yang sangat mendalam. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sudah mulai terasa membosankan, dan kehidupannya terasa berjalan begitu datar. Ardi memang mencintainya, tetapi akhir-akhir ini, Murni merasa ada yang hilang. Hubungan mereka tidak lagi seperti dulu, meski Ardi selalu berusaha memberikan perhatian. Pabrik gula Blora, tempat Ardi bekerja, memang dikenal angker. Banyak orang yang mengatakan bahwa ada hal-hal aneh yang terjadi di sana, terutama pada malam hari. Beberapa satpam pernah mengeluh tentang suara-suara misterius yang terdengar di ruang kosong pabrik. Namun, Ardi selalu menanggapi cerita-cerita tersebut dengan tawa kecil, menganggapnya hanya sebagai khayalan orang-orang yang terlalu banyak berimajinasi. Bagi Ardi, hidup di sekitar pabrik gula adalah bagian dari rutinitas yang harus dijalani demi mencari nafkah. Murni, di sisi lain, merasa ada sesuatu yang menarik tentang pabrik itu. Ia sering duduk di dekat jendela rumah petaknya, memandang pabrik yang menjulang tinggi itu di malam hari. Suara mesin yang berdengung seolah mengisi setiap sudut kesepiannya. Pencahayaan temaram dari lampu-lampu pabrik yang jarang bisa mengusir gelapnya malam, justru memberikan kesan yang misterius. Ada sesuatu yang memanggilnya, namun ia tak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Namun, kesendirian Murni tak selamanya terisi oleh keheningan yang membosankan. Dalam keheningan malam itu, Murni merasa seolah ada yang mengawasinya. Semakin malam, semakin kuat perasaan itu. Ia mulai merasakan keinginan yang aneh, dorongan yang tidak bisa ia kontrol. Kadang-kadang, ia merasa ada yang menepuk bahunya dari belakang, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Murni mengira itu hanya halusinasi karena rasa kesepiannya yang semakin menjadi-jadi. Di luar rumah petak itu, sebuah lorong gelap menghubungkan pos jaga dengan pabrik gula. Lorong itu sering digunakan oleh Ardi dan teman-temannya saat sedang berjaga. Murni tahu betul jalan itu, meskipun jarang ada orang yang melaluinya pada malam hari. Ia pernah mendengar bahwa beberapa orang yang pernah melintasi lorong tersebut merasa ada yang aneh. Ada yang merasa seolah-olah seperti terjebak dalam waktu, atau ada yang merasa tubuhnya semakin berat, bahkan ada yang mengaku melihat bayangan gelap yang mengintai dari ujung lorong. Namun, Murni tidak terlalu memedulikannya. Ia lebih tertarik pada satu hal yang lebih mengusik pikirannya belakangan ini. Satu rahasia yang sudah lama ia simpan. Setiap malam, setelah Ardi pergi bekerja, Murni akan masuk ke kamar mandi, menyalakan lilin-lilin kecil, dan mulai melakukan ritual mandi kembang. Ritual ini sudah ia lakukan sejak beberapa bulan yang lalu, saat ia merasa ada sesuatu yang mengisi kekosongannya. Ia mendapatkan informasi itu dari seorang wanita misterius yang ditemuinya di pasar. Wanita itu memberinya ramuan kembang yang katanya dapat membuat siapa saja yang menggunakannya menjadi lebih menarik, lebih diinginkan, dan lebih memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali Murni selesai melakukan ritual mandi kembang, ia merasakan perubahan dalam dirinya. Kepercayaan dirinya meningkat, suaminya semakin perhatian, bahkan ada lelaki lain yang menaruh minat padanya. Semua itu seolah membawa angin segar dalam hidupnya. Namun, ada perasaan aneh yang datang bersama perubahan itu. Sesuatu yang membuatnya merasa tidak tenang. Murni merasa seolah ada yang mengawasi, dan terkadang, ia mendengar suara-suara bisikan lembut di malam hari. Suatu malam, setelah ritual mandi kembang selesai, Murni duduk termenung di depan cermin. Ia melihat dirinya, wajahnya lebih bersinar, kulitnya lebih halus, dan matanya lebih tajam. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya. Seperti ada yang menginginkannya, bukan hanya dari manusia biasa, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia nyata. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki berat yang semakin mendekat.
Suara itu datang dari lorong gelap yang menghubungkan pos jaga dengan pabrik. Murni merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apakah itu Ardi yang kembali dari pos jaga? Ataukah sesuatu yang lebih mengerikan? Malam itu, Murni kembali merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Ia baru saja selesai dengan ritual mandi kembangnya, duduk di depan cermin, menatap refleksinya yang tampak lebih cantik dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Perasaan itu datang begitu saja, seperti bisikan halus yang tidak bisa diabaikan. Sesuatu yang aneh, yang tidak bisa ia jelaskan. Suara langkah kaki yang terdengar dari lorong gelap semakin jelas. Murni mengira itu hanya Ardi yang kembali dari pos jaga. Tetapi semakin mendekat, langkah itu terasa berat, seolah melangkah di atas tanah yang basah. Ia menoleh ke arah jendela, berharap bisa melihat siapa yang datang. Namun, kegelapan malam membuat segala sesuatunya sulit terlihat jelas. Murni berdiri dan membuka pintu, berharap Ardi sudah pulang. Tetapi, begitu pintu terbuka, tidak ada seorang pun di luar. Hanya keheningan yang menyelimuti rumah petaknya. Langkah-langkah berat itu pun tidak terdengar lagi. Murni merasa sedikit lega, meskipun ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap kali Murni selesai melakukan ritual mandi kembang, ia merasa ada yang mengikuti. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi jelas terasa. Kadang ia mendengar suara bisikan lembut di telinganya, suara yang begitu dekat, seolah seseorang sedang berbisik di belakangnya. Namun, saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Pada malam berikutnya, Murni terbangun dari tidurnya. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Suasana di sekitar rumah petak terasa aneh, seperti ada sesuatu yang menekan udara. Ia merasa cemas, tak tahu apa yang harus dilakukan. Matanya menatap keluar jendela yang menghadap langsung ke lorong gelap yang menghubungkan pabrik gula. Dalam sekejap, pandangannya tertuju pada sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat di dalam kegelapan. Bayangan itu seolah melintas di ujung lorong sebelum menghilang begitu saja. Hati Murni berdebar kencang, tubuhnya merasa dingin. Ardi, gumamnya pelan. Murni yakin itu bukan suaminya. Ardi tidak pernah pulang secepat itu, apalagi di tengah malam seperti ini. Murni merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi dirinya. Ia merasakan ada yang tidak beres. Terkadang, ia juga mencium bau busuk yang samar-samar, seperti bau tanah basah yang terlalu lama terendam air hujan. Murni tahu bahwa bau itu bukan berasal dari rumahnya. Itu berasal dari luar, dari lorong gelap yang menghubungkan pos jaga dan pabrik. Takut, Murni memutuskan untuk menunggu Ardi kembali. Namun, ia tak bisa menahan rasa penasaran yang semakin menghantuinya. Ia memutuskan untuk berjalan ke lorong itu, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua perasaan aneh yang menghantui dirinya. Dengan langkah ragu, Murni keluar dari rumah petaknya. Suasana malam semakin mencekam, dan lorong gelap itu seperti mengundangnya untuk masuk. Begitu Murni melangkah ke dalam lorong, udara terasa semakin berat, seolah ruang di sekitarnya mulai menyempit. Langkahnya terasa lambat dan terhalang, meskipun ia tidak menginjak apapun yang bisa menghalangi. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh perasaan yang datang. Bayangan gelap itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, berdiri di ujung lorong. Murni berhenti, sejenak bingung, sebelum akhirnya mencoba mengedipkan matanya. Namun bayangan itu tetap ada. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah tak bisa bergerak. Murni mulai merasa cemas. Rasa takut semakin menguasai dirinya, tetapi ada satu hal yang lebih mengganggunya, perasaan seperti sedang diawasi. Sesuatu yang tak terlihat sedang mengamatinya dari kegelapan lorong. Dengan langkah yang terburu-buru, ia berbalik dan berjalan kembali ke rumah petaknya. Namun, begitu ia menoleh sekali lagi ke lorong, bayangan itu tampak semakin mendekat. Murni terkejut, berlari kembali ke rumahnya dengan sekuat tenaga. Begitu sampai di depan pintu, ia membanting pintu itu dan menguncinya dengan tangan gemetar. Napasnya memburu,
tubuhnya terasa lelah. Ketika Murni duduk di kursi, matanya menatap keluar jendela. Kali ini, bukan hanya bayangan yang ia lihat, tetapi sebuah wajah. Wajah seorang lelaki yang tampak familiar, namun sangat asing. Murni merasa tubuhnya merinding, seolah ada yang menginginkannya, mengincarnya. Wajah itu menatapnya dengan tatapan kosong, namun mata lelaki itu tampak hidup, seperti bisa melihat ke dalam dirinya. Dalam sekejap, wajah itu menghilang, tetapi perasaan aneh itu tetap menghinggapi Murni. Ia tak bisa mengusirnya, dan yang lebih mengganggu adalah suara-suara yang kini semakin jelas terdengar di telinganya. Murni mulai merasa terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Ia merasa seperti terperangkap di antara dunia yang nyata dan yang tidak tampak. Kehidupan Murni tidak lagi sama setelah kejadian malam itu. Bayangan gelap yang ia lihat di lorong pabrik semakin mengganggu pikirannya. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya, bahkan meski ia berada di dalam rumah. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah ia tidak bisa menghindar dari sesuatu yang semakin mendekat. Murni mencoba untuk menenangkan dirinya, namun rasa takut yang menguasai dirinya semakin sulit dikendalikan. Ardi, suaminya, tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya menganggap Murni mulai lelah karena pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Murni tidak berani bercerita kepadanya tentang apa yang ia rasakan. Ia khawatir Ardi tidak akan mempercayainya, atau bahkan menganggapnya gila. Murni memilih untuk diam, berharap semuanya akan kembali normal. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan ketakutannya, semakin kuat perasaan itu datang. Suatu malam, Murni merasa cemas karena Ardi belum juga pulang dari pos jaga. Sudah lewat tengah malam, dan biasanya ia sudah pulang sebelum jam 1 pagi. Murni duduk di kursi, matanya menatap jam dinding yang berdetak pelan. Waktu terasa begitu lama, dan ketegangan dalam dirinya semakin meningkat. Ia merasa ada yang tidak beres. Dalam kebisuan malam, suara langkah kaki yang berat itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Murni berdiri dari kursinya, berjalan menuju pintu dan membuka sedikit. Hatinya berdebar kencang. Seharusnya, Ardi sudah pulang. Tapi, yang ia dengar adalah langkah kaki yang semakin mendekat. Langkah itu terasa seperti ada lebih dari satu orang, dan berat, seolah bukan manusia biasa. Tanpa berpikir panjang, Murni menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Ia berlari ke ruang tengah, bersembunyi di balik meja. Perasaan cemas itu berubah menjadi kepanikan. Suara langkah kaki itu terus terdengar, berputar-putar di sekitar rumah. Ada yang mengintai dari luar, Murni yakin itu bukan Ardi. Ia ingin berteriak, meminta pertolongan, tapi suaranya seakan terkunci. Tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Semua yang ada di dalam rumah terasa semakin sempit. Ketakutan itu semakin menyelimutinya. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening. Murni masih bersembunyi, menunggu. Beberapa menit berlalu, namun tidak ada lagi suara apapun. Ia beranikan diri untuk keluar, berjalan perlahan menuju pintu. Dengan tangan gemetar, Murni membuka pintu sedikit, mencoba melihat apa yang terjadi. Kegelapan malam menyelimuti sekitarnya, dan lorong yang biasanya tidak terlihat jelas kini terasa lebih gelap dari biasanya. Murni merasa seperti ada sesuatu yang menunggunya di sana, di luar rumah. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Sebuah perasaan yang sangat tidak nyaman. Ia menutup pintu kembali dan berlari ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Murni kembali merasa ada yang mengintai. Namun kali ini, ia merasa bahwa itu bukan hanya perasaan, melainkan kenyataan. Suara itu mulai terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Suara ketukan di jendela kamar. Perlahan-lahan, jendela kamar Murni mulai bergoyang, seperti ada tangan yang menekannya dari luar. Hatinya berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang ada di luar? Murni menginjakkan kaki ke lantai, berusaha untuk mendekati jendela. Sebelum ia sempat membuka tirai, suara ketukan itu berhenti. Semua kembali sunyi, hanya terdengar suara napas Murni yang semakin cepat.
Ia kembali duduk di tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin ia terlalu banyak berpikir. Mungkin semuanya hanya imajinasinya. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Saat Murni menoleh ke sudut kamar, ia melihat bayangan lagi, bayangan lelaki yang tampaknya sangat familiar. Wajah itu bukan wajah orang yang ia kenal, tapi sepertinya wajah itu semakin jelas setiap kali ia menatapnya. Bayangan itu muncul lebih sering, seolah ingin mengungkapkan sesuatu, tapi Murni tidak tahu apa yang ingin dikatakannya. Murni tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Perasaan takut yang terus mengganggu pikirannya semakin besar, dan ia tahu ada sesuatu yang mengancam dirinya. Sesuatu yang mungkin sudah terlalu jauh untuk ia hindari. Ia merasa terperangkap dalam sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah kekuatan yang semakin menguasai dirinya. Di saat itu, Murni akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia merasa tidak ada jalan lain selain untuk menghadapi ketakutan yang terus menghantuinya. Namun, ia tahu bahwa pencariannya akan membawa risiko besar. Sesuatu yang sudah lama ada di dalam kegelapan akan segera terungkap, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Murni tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang ada. Setiap malam, perasaan aneh itu semakin kuat. Bayangan lelaki yang semakin jelas di sudut matanya, suara langkah kaki berat yang tak bisa dijelaskan, dan bisikan yang semakin mendalam, semuanya mengganggu kedamaian hatinya. Semakin ia mencoba mengabaikan kejadian-kejadian aneh itu, semakin intens perasaan itu datang, seperti semakin mengepung dirinya. Suatu malam, ketika Ardi pulang lebih larut dari biasanya, Murni memutuskan untuk tidak menceritakan semuanya kepadanya. Ia takut Ardi tidak akan percaya, atau malah menyalahkan dirinya. Murni memutuskan untuk menjalani malam seperti biasanya, berharap semuanya akan berlalu begitu saja. Namun, malam itu, ada sesuatu yang terasa sangat berbeda. Sekitar pukul 2 pagi, Murni terbangun dari tidurnya karena suara ketukan di pintu kamar. Pikirannya langsung terbangun. Ardi sudah tidur di sampingnya, jadi pasti bukan dia. Murni menunggu beberapa detik, berusaha mendengarkan dengan seksama. Ketukan itu terdengar lagi, lebih jelas. Murni bangkit, berjalan perlahan menuju pintu, dan dengan hati-hati membuka sedikit pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa di luar. Ketika ia kembali menutup pintu, tiba-tiba ada suara berdesir di dekat telinganya. Murni menoleh, kaget. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Seseorang atau sesuatu yang menghilang begitu cepat. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi perasaan takut itu mulai menguasai dirinya. Rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan mencekamnya, dan tubuhnya seperti beku, terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Keesokan harinya, Murni mencoba untuk berbicara dengan Ardi tentang kejadian yang mengganggunya. Namun, Ardi hanya menganggapnya sebagai halusinasi karena kelelahan. "Mungkin kamu cuma capek, Mi. Tidur yang cukup ya, jangan dipikirin," kata Ardi, sambil tersenyum tanpa tahu bahwa Murni merasakan ketakutan yang jauh lebih dalam. Murni pun hanya mengangguk, walaupun di dalam hatinya ia merasa ada yang salah. Malam itu, setelah Ardi pergi berjaga, Murni kembali merasakan ketegangan yang semakin menambah kecemasannya. Kali ini, ia tidak bisa tidur. Matanya melirik keluar jendela, menatap lorong gelap yang menghubungkan pabrik gula dan pos jaga. Tiba-tiba, sebuah cahaya lemah muncul dari ujung lorong, seperti lampu yang berkedip-kedip. Murni terkejut. Tak biasanya ada cahaya yang muncul di lorong itu, terutama pada jam-jam segini. Penasaran, Murni memutuskan untuk keluar dan mengintip. Ia berjalan pelan-pelan menuju pintu belakang rumah petaknya. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam lorong, sebuah suara datang. Suara langkah kaki yang berat dan teratur, semakin mendekat. Murni merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Itu bukan langkah Ardi, itu bukan suara manusia biasa. Murni hampir saja berlari, namun kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia memutuskan untuk tetap diam dan bersembunyi di balik pintu. Perlahan,
Suara langkah itu semakin mendekat. Semakin lama, semakin jelas terdengar, dan terasa seperti mengelilinginya. Murni memejamkan mata, berharap ini semua hanya halusinasi. Tapi, begitu ia membuka mata, bayangan gelap itu kembali muncul di depan matanya. Lelaki itu, yang selalu muncul dalam kegelapan, kini berdiri tepat di depan pintu belakang rumahnya. Wajahnya kabur, tidak jelas, tetapi matanya yang kosong itu menatap Murni dengan tajam. Hati Murni berdegup semakin kencang, perasaan takut yang sangat dalam menghampirinya. Bayangan itu bergerak perlahan mendekat, namun saat Murni mencoba bergerak, tubuhnya terasa kaku, seperti dibekukan oleh ketakutan yang luar biasa. Kemudian, suara bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih nyata. Suara itu seperti datang dari dalam dirinya, berputar-putar di kepalanya. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" kata suara itu. "Kamu tahu apa yang harus dibayar." Murni berusaha untuk berteriak, namun suaranya teredam. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah semua energi dalam dirinya terkuras habis. Tanpa sadar, langkahnya terambil menuju lorong gelap itu. Murni merasa tidak lagi bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Seolah ada kekuatan lain yang menariknya, memaksanya untuk melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan. Ketika ia sampai di ujung lorong, Murni merasa sesuatu yang sangat janggal. Udara di sekitarnya terasa dingin dan basah, meskipun tidak ada hujan. Tiba-tiba, tangan yang kasar dan dingin meraih lengannya, menariknya masuk lebih dalam. Murni ingin berteriak, namun tubuhnya semakin tidak bisa digerakkan. Dan tiba-tiba, lorong itu berubah. Pabrik gula di belakangnya seperti menghilang, digantikan oleh sebuah ruangan gelap yang penuh dengan bau busuk. Murni tidak tahu lagi di mana ia berada, dan yang lebih menakutkan, ia merasa seperti terperangkap dalam sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat dari yang bisa ia bayangkan. Murni merasa tubuhnya terhimpit dalam kegelapan yang pekat. Tangan dingin yang menarik lengannya semakin kuat, memaksanya melangkah lebih jauh ke dalam lorong yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Langkahnya terasa teratur, seolah ada yang mengarahkan langkahnya, tetapi Murni tak bisa mengendalikan dirinya. Tubuhnya seakan dikuasai oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari kehendaknya. Lorong itu terasa semakin sempit, udara semakin dingin, dan bau busuk yang semakin pekat menguar di sekitarnya. Murni bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar bayangan yang sering mengikutinya. Kegelapan itu terasa hidup, seperti ada makhluk tak terlihat yang mengawasinya, menunggu untuk menelan dirinya dalam kesunyian yang tak berujung. Tiba-tiba, langit-langit di atas lorong itu berubah. Murni melihat sebuah pintu besar yang tampak sudah lama terbengkalai. Dinding yang kotor dan berlubang, serta lantai yang basah dengan genangan air, membuat suasana semakin mencekam. Tanpa sadar, Murni sudah berada di depan pintu tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia meraih gagang pintu dan mendorongnya dengan perlahan. Begitu pintu itu terbuka, Murni langsung terhenti. Di dalam ruangan itu, ada seorang wanita tua yang duduk di tengah ruangan. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya yang tajam menatap Murni dengan sorot yang penuh kekuatan. Dari jarak yang semakin dekat, Murni bisa melihat bahwa wanita itu mengenakan kain hitam yang lusuh dan kotor. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar dalam tatapan wanita itu, yang seolah menembus ke dalam jiwa Murni. Wanita itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Kamu sudah datang, akhirnya," ujar wanita itu dengan suara serak, yang terdengar seperti berbisik langsung di telinga Murni. Murni terdiam, kakinya terasa sangat berat, seolah ia tidak bisa bergerak lagi. "Aku tahu kau akan datang," lanjut wanita itu, "sama seperti mereka yang datang sebelumnya." Murni merasa dunia sekitarnya berputar. "Mereka?" ia bertanya, suaranya nyaris hilang dalam kekosongan ruangan itu. Wanita tua itu mengangguk pelan. "Mereka yang juga merasa terperangkap. Mereka yang mencari jalan keluar, yang percaya bahwa kekayaan bisa menebus segala ketakutan." Suaranya penuh keputusasaan yang terasa menular. "Kau juga, kan? Kau mencari kekayaan dengan cara yang salah.
Murni mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan yang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia ingat betul malam pertama ia melakukan ritual mandi kembang, saat bau harum bunga itu memenuhi rumah, dan wajah lelaki yang muncul dalam bayangannya. Wajah yang kini semakin jelas, seolah ia mengenal lelaki itu. Seseorang yang ia kira tidak pernah ada dalam hidupnya. Tiba-tiba, Murni tersadar. "Ardi," bisiknya dalam hati. Ardi, suaminya, yang selalu menjadi alasan ia bertahan. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya? Murni teringat kembali saat pertama kali Ardi memperkenalkan dirinya pada wanita tua itu, di salah satu pertemuan yang ia sendiri tidak ingat dengan jelas. Apakah Ardi tahu tentang semua ini? Apakah dia terlibat dalam kesepakatan yang lebih gelap dari sekadar menjaga pabrik? Wanita tua itu melanjutkan ceritanya, seolah membaca pikiran Murni. Ardi tahu. Dia tahu persis apa yang terjadi di sini. Suaranya semakin rendah, semakin mengerikan. Dia adalah bagian dari permainan ini, seperti yang lainnya. Kalian semua hanya pion, bagian dari ritual yang lebih besar. Sebuah kesepakatan yang tidak bisa ditarik kembali. Murni merasa dunia di sekitarnya runtuh. Semua yang selama ini ia percayai mulai hancur begitu saja. Ardi, suaminya, adalah bagian dari kekuatan yang selama ini menghantuinya. Semua kegelapan yang mengelilinginya bukan hanya sekedar kebetulan. Ardi telah membawa Murni ke dalam perjanjian yang lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. "Apa yang harus aku lakukan?" Murni berbisik, suaranya hampir tenggelam dalam ketakutan. Wanita tua itu hanya menatapnya dalam diam, seolah menunggu sesuatu yang lebih dari sekadar pertanyaan. "Kau harus memilih, Murni. Kekayaanmu atau kebebasanmu," jawabnya dengan suara berat. "Tapi ingat, tidak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar." Perasaan Murni semakin cemas. Apakah ada jalan keluar yang aman? Apakah kekayaan yang ia dambakan benar-benar layak untuk dibayar dengan nyawa, dengan harga yang jauh lebih besar daripada yang ia pikirkan? Di saat itu, Murni tahu bahwa segala yang ia lakukan, setiap keputusan yang ia ambil, akan membawa dirinya semakin dalam ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Namun, ia tidak bisa mundur. Langkah-langkahnya sudah terambil, dan tak ada yang bisa menghentikan perjalanan ini. Murni merasa terjebak dalam pusaran kegelapan yang semakin dalam. Setiap kata yang diucapkan oleh wanita tua itu, setiap pengakuan tentang Ardi dan semua yang terjadi di sekitarnya, membuatnya semakin bingung dan takut. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya, yang selama ini ia cintai, ternyata terlibat dalam ritual pesugihan yang mengerikan ini. Tetapi, Murni tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan yang membelenggunya. Ia harus mencari cara untuk keluar. "Tidak. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainan ini," ujar Murni dengan suara gemetar, tapi penuh tekad. Ia menggenggam erat ujung kain sarung yang ia kenakan, berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Aku tidak ingin kekayaan itu. Aku tidak ingin terperangkap dalam semua ini." Wanita tua itu hanya tersenyum tipis, senyuman yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Kau bisa mencoba melawan, Murni. Tapi ingat, kau sudah terikat. Semua yang terjadi padamu sudah tertulis. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Murni tidak ingin mendengar lebih lanjut. Ia menolak untuk menerima takdir yang sudah ditentukan untuknya. Dengan segenap kekuatannya, ia menatap wanita itu dan berkata, "Aku tidak percaya pada takdir seperti itu. Aku akan berusaha melawan sampai akhir." Tanpa membuang waktu, Murni berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu. Kakinya terasa gemetar, tetapi ia bertekad untuk menemukan jalan keluar, apapun yang harus ia lakukan. Setiap langkah terasa seperti bertarung dengan kegelapan itu sendiri, tetapi Murni tidak ingin menyerah. Ia tahu, jika ia tetap diam, ia akan semakin tenggelam dalam pesugihan yang semakin mengancamnya. Ketika ia melewati lorong yang sempit, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih tajam. Murni menekan telinga,
mencoba mengusir suara itu, tetapi semakin keras ia mencoba, semakin dalam suara itu merasuk ke dalam pikirannya. Tidak ada jalan keluar, Murni. Kamu sudah memilih kekayaan atau kebebasan. Pilihanmu telah dibuat, suara itu berbisik di telinganya. Murni berlari semakin cepat, mencoba mengabaikan bisikan itu. Ia harus keluar dari tempat ini, kembali ke rumah, dan melindungi dirinya. Namun, setiap langkahnya hanya membawanya semakin dalam ke dalam kegelapan yang membelitnya. Lorong itu tampak tidak pernah berakhir. Murni merasa seperti berputar-putar dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Tiba-tiba, di ujung lorong, Murni melihat cahaya samar. Itu adalah cahaya dari rumah petaknya, cahaya yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Murni berlari ke arah cahaya itu. Begitu ia mencapai pintu, ia terhenti. Pintu itu terkunci rapat. Murni mencoba membuka pintu dengan panik, tetapi tidak berhasil. Ketakutannya semakin meningkat, tubuhnya mulai gemetar. "Ardi!" teriak Murni, berharap suaminya ada di dalam, tetapi tidak ada sahutan. Hanya ada kesunyian yang mengerikan. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin meraih pergelangan tangannya, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Murni berteriak, berusaha melepaskan diri, tetapi tangan itu semakin kuat. Ketika ia menoleh, wanita tua itu muncul lagi di hadapannya. "Kau tidak bisa melawan takdirmu, Murni," kata wanita itu dengan suara serak yang menakutkan. Murni mencoba menahan ketakutan yang menguasai dirinya. "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan jadi bagian dari permainanmu," teriak Murni, lebih keras daripada sebelumnya. Dengan segenap kekuatan, Murni menarik tangannya, meronta, dan berusaha menendang tubuh wanita itu. Tiba-tiba, tubuh wanita itu terlempar mundur, jatuh ke lantai. Murni tidak tahu apakah itu hanya hayalan atau kenyataan, tetapi ia tidak peduli. Ia harus melarikan diri. Sekali lagi, Murni berlari, kali ini tanpa menoleh lagi. Lorong yang panjang itu terasa tidak ada habisnya, tetapi Murni terus berlari dengan sekuat tenaga. Hatinya berdebar kencang, tubuhnya lelah, namun ia tahu bahwa ia harus menemukan jalan keluar. Setiap suara yang mengelilinginya semakin keras, semakin menekan, seolah berusaha menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, Murni melihat cahaya terang yang sangat kuat, seakan sebuah pintu menuju kebebasan. Ia berlari ke arah cahaya itu tanpa berpikir panjang. Namun, saat ia hampir mencapai pintu tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu itu perlahan menutup, dan suara tawa yang mengerikan terdengar di belakangnya. Murni berhenti sejenak, merasa terpojok. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa ia lakukan. Namun, di saat-saat terakhir itu, Murni tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Meskipun kegelapan itu terus mengancam, ia akan terus melawan, apapun yang terjadi. Karena ia percaya, kekuatan untuk keluar dari kegelapan itu masih ada dalam dirinya. Murni terengah-engah, napasnya tercekat, keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Kegelapan yang mengelilinginya semakin menekan, membuatnya merasa seolah tak ada udara di sekitarnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam lorong-lorong yang penuh ketakutan itu. Namun, Murni tidak bisa berhenti. Ia tahu bahwa jika ia berhenti, semuanya akan berakhir. Ketika ia berlari, sebuah suara menggema dalam kegelapan. Suara tawa yang tidak manusiawi, seperti suara ribuan bisikan yang datang dari segala penjuru. Murni membeku, jantungnya berdebar keras, hampir menghentikan detak hidupnya. Suara itu semakin jelas, semakin mendekat. "Tak ada jalan keluar, Murni," suara itu berbisik dengan nada dingin, penuh kebencian. "Kau sudah menjadi milik kami." Murni memandang sekelilingnya, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tetapi yang ia temui hanyalah lebih banyak kegelapan, lebih banyak bayangan yang bergerak di luar jangkauan matanya. Tiba-tiba, di depan matanya, muncul sosok yang dikenalnya. Ardi, suaminya, berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari dirinya.
Wajahnya tampak kosong, mata hitam pekat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. "Ardi!" Murni berteriak, berlari mendekat. "Ardi, ini semua salah. Kita bisa keluar dari sini." Namun, Ardi hanya menatapnya dengan tatapan kosong. "Kamu terlalu lemah, Murni," katanya, suaranya seperti datang dari jauh. "Kita semua sudah terikat di sini. Semua ini sudah selesai." Murni terhenti, terperangah. Ia tidak mengerti. Apa yang terjadi pada suaminya? Mengapa ia terlihat seperti itu? Apakah Ardi benar-benar telah berubah? Ataukah ia hanya bagian dari permainan yang lebih besar? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menghantui. "Kau tak akan bisa melarikan diri, Murni. Segalanya sudah tertulis. Semua yang kamu lakukan hanya mempercepat kehancuranmu." Murni merasa tubuhnya gemetar. Perasaan takut yang ia rasakan semakin mencekam, tapi ia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam kegelapan itu. Murni tahu, jika ia tidak berani menghadapi ketakutannya, maka ia akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Ia harus melawan, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara berdesir itu semakin menguat, dan bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Murni menatap sekelilingnya dengan panik. Sosok-sosok yang tidak tampak jelas muncul satu persatu, semakin mendekat, dan semakin banyak. Mereka semua mengenakan pakaian yang rusak, wajahnya penuh luka, seolah baru saja keluar dari kuburan. Murni terjatuh, jatuh ke tanah dingin yang terasa semakin basah. Sosok-sosok itu mengelilinginya, memandangi dengan tatapan kosong yang tidak bisa dijelaskan. Murni bisa merasakan nafas mereka yang dingin menghempas wajahnya, dan tubuhnya terasa sangat lemah, hampir tidak mampu bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. "Tidak, tidak." Murni meronta, berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya semakin terasa berat. Ia merasa seperti dikelilingi oleh kegelapan yang tak terhindarkan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin banyak, dan semakin nyata. Mereka mulai meraihnya, tangan-tangan dingin yang tak terhitung jumlahnya menyentuh kulitnya, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Murni berteriak dengan suara tercekat, matanya berkilat penuh amarah dan ketakutan. Salah satu sosok itu, yang tampaknya lebih besar dan lebih mengerikan, melangkah ke depan. Murni bisa melihat wajahnya yang rusak, penuh dengan bekas luka dan darah yang mengalir. "Kamu sudah memilih, Murni," katanya dengan suara serak yang sangat dalam. "Kami sudah menunggumu. Kekayaan yang kamu inginkan, harga yang harus kau bayar, semuanya sudah selesai." Murni merasa tubuhnya kaku, hampir mati rasa. Ia tidak tahu apakah itu kenyataan atau hanya hayalan yang diciptakan oleh ketakutannya. Semua yang ia inginkan, semua yang ia perjuangkan, berakhir dalam teror yang tak terelakkan. Sudah waktunya untuk membayar harga yang sebenarnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini seperti menggema di seluruh tubuh Murni. Sosok-sosok itu mulai menariknya lebih dalam, ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Murni merasa seperti kehilangan seluruh kekuatan dalam dirinya. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Tak ada jalan keluar. Ia merasa terperangkap di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Namun, di tengah semua ketakutannya, Murni mendengar suara yang tak terduga. Suara Ardi. Suara suaminya yang terdengar seperti sebuah permohonan. "Murni, maafkan aku." Suara Ardi terdengar seperti dari jauh, penuh penyesalan yang mendalam. Murni terkejut. Suaminya masih ada dalam dirinya. Apakah ini saatnya untuk memilih? Akankah ia melanjutkan perjalanan ini, ataukah ada jalan keluar yang bisa ia temukan? Murni tertegun sejenak, suara Ardi yang teramat familiar itu seakan memberi secercah harapan. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Semua yang mengelilinginya, sosok-sosok yang semakin menekan, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Tapi kali ini, Murni sudah tidak takut lagi. Sesuatu dalam dirinya,
sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bangkit. Ia takkan membiarkan dirinya menjadi bagian dari permainan kejam ini. "Ardi," teriaknya dengan penuh tekad, memanggil suaminya yang tampaknya masih terperangkap dalam bayangan kegelapan. "Kamu harus keluar dari sini. Kita harus keluar bersama-sama." Murni berbalik menghadap bayangan-bayangan yang mengelilinginya. Semua itu, yang ia yakini sebagai roh-roh jahat dan makhluk halus, mulai mendekat. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia berdiri tegak, matanya menyala penuh keberanian. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, antara dirinya dan segala kegelapan yang selama ini menjeratnya. "Apakah kau benar-benar ingin keluar, Murni?" Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih menggoda. "Kau tahu apa yang harus dibayar, bukan?" "Sudah cukup," Murni berteriak. "Aku tidak mau terikat lagi pada kalian. Ini semua salah, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkanku." Sosok besar yang tampaknya menjadi pemimpin para makhluk itu mendekat. Tangan-tangannya yang dingin menyentuh wajah Murni, membuat kulitnya merinding. Namun, alih-alih ketakutan, Murni justru merasa marah. "Kau takkan menguasai hidupku lagi. Aku tidak akan menjadi alat kalian." Tangan yang besar itu menariknya lagi, mencoba menyeretnya kembali ke dalam kegelapan, tapi Murni menolak. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong sosok itu. "Aku tidak akan menyerah," serunya, kali ini dengan kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ketika ia menatap wajah Ardi, ia melihat sesuatu yang berbeda. Suaminya berdiri di sana, masih dengan tatapan kosong, namun ada sedikit kilatan penyesalan di matanya. "Murni, aku minta maaf," bisiknya. "Aku terjebak. Aku tak bisa keluar." Murni merasa hatinya terhimpit. Ia tahu Ardi tidak sepenuhnya bersalah. Dia hanya bagian dari sistem yang lebih besar, sebuah dunia yang menjeratnya dalam ikatan pesugihan yang mengerikan. Namun, dia harus bisa keluar, harus bebas dari semua ini. Murni memejamkan matanya, berusaha menenangkan dirinya. "Murni, kau masih bisa keluar," suara Ardi terdengar lagi, kali ini lebih jernih. "Tapi hanya jika kau berani melawan. Itu satu-satunya cara." Tanpa membuang waktu, Murni berbalik dan menghadapi sosok-sosok yang mengelilinginya. "Aku akan melawan. Aku tidak akan membiarkan kalian terus mengendalikan hidupku," ucapnya dengan penuh keberanian. Tangan-tangan dingin yang sebelumnya menyentuhnya kini tampak mulai menarik mundur. Seolah mereka terhalang oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Sosok besar yang lebih gelap dari bayangan-bayangan lain melangkah maju. Murni bisa merasakan hawa dingin yang semakin menyesakkan dada. Sosok itu mendekat dengan gerakan lambat, seolah ingin menikmati ketakutan yang ada dalam diri Murni. "Kau bisa mencoba, Murni. Tapi ingat, setiap usaha yang kau buat hanya akan membawa lebih banyak penderitaan." Murni menatapnya tajam, mengumpulkan semua keberaniannya. "Aku sudah lelah hidup dalam ketakutan. Jika ini harga yang harus aku bayar untuk bebas, maka aku akan membayar harga itu." Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari arah yang tidak terduga, seolah dari dalam dirinya sendiri. Murni merasa sebuah kekuatan aneh mengalir melalui tubuhnya, membuat setiap otot dan tulang terasa lebih kuat, lebih hidup. Cahaya itu semakin membesar, mengelilinginya, menyingkirkan kegelapan yang mengancamnya. Sosok-sosok itu berteriak kesakitan, berusaha melarikan diri dari cahaya itu, namun tidak bisa. "Tidak!" teriak sosok besar itu, suaranya terdengar seperti gemuruh guntur. "Kau tidak bisa menghentikan kami." Namun, cahaya itu semakin kuat. Murni merasa sebuah kekuatan luar biasa mengalir dari dalam dirinya, seolah seluruh hidupnya telah dibentuk untuk saat ini. Ia menggenggam erat kedua tangannya dan menatap sosok itu dengan tatapan penuh tekad. "Aku akan mengakhiri ini." Dengan satu gerakan, Murni melemparkan cahaya itu ke arah sosok besar yang mencoba mendekatinya. Begitu cahaya itu menyentuh sosok itu, tubuh besar itu mulai mengelupas, menghilang menjadi debu hitam yang berterbangan di udara.
Sosok-sosok lainnya juga menghilang, satu persatu, seperti dihancurkan oleh kekuatan yang tidak tampak. Semua bayangan itu berlarian, terhempas, dan akhirnya lenyap. Keheningan yang mencekam menggantikan kegaduhan yang sebelumnya ada. Murni terengah-engah, tubuhnya lelah, namun ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan. Semua yang mengikatnya seolah lepas. Ia menatap Ardi, yang kini tampak lebih manusiawi, lebih nyata. Ardi mendekat, matanya penuh penyesalan. "Murni, maafkan aku," katanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Murni menatapnya, hati penuh dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, meski Ardi menyesali apa yang telah terjadi, tak ada jalan mundur. "Kita harus pergi, Ardi. Kita harus keluar dari sini." Murni merasa seolah beban yang mengikatnya selama ini telah terlepas. Semua yang terjadi di lorong-lorong gelap itu terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Ia berdiri di sana, bersama Ardi, di tengah keheningan yang aneh. Tidak ada lagi suara bayangan yang mengintainya, tidak ada lagi bisikan yang mengerikan. Hanya ada kedamaian yang perlahan mengalir dalam dirinya, meskipun ia tahu, kedamaian itu terasa sangat rapuh. Ardi berdiri di sampingnya, wajahnya yang sebelumnya kosong kini tampak lebih hidup. Namun, ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuat Murni merasa waspada. "Kita sudah selamat, Murni," katanya dengan suara pelan. "Kita berhasil mengalahkan mereka." Murni mengangguk, namun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Semua yang terjadi rasanya terlalu cepat, terlalu mudah. Tidak ada pertarungan panjang, tidak ada rasa kemenangan yang sesungguhnya. Hanya sebuah keheningan yang membungkusnya, menekan. Seolah semua itu hanyalah ilusi yang dibuat untuk menenangkan hati yang terluka. "Benarkah kita sudah bebas?" tanya Murni, suara sedikit gemetar, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan keraguannya. Ardi menatapnya, mencoba meyakinkannya. "Kita sudah keluar dari kekuasaan mereka. Itu yang penting, kan?" Murni tidak tahu apa yang harus ia percayai lagi. Segala sesuatu yang terjadi terasa terlalu mudah, terlalu sempurna. Seolah-olah mereka sudah mengalahkan kejahatan itu hanya dengan satu langkah, dan dunia tiba-tiba berubah menjadi tempat yang aman. Namun, ada perasaan tidak enak yang terus menggelayuti hatinya. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Saat mereka berjalan menuju rumah petak mereka, langit malam yang gelap terlihat cerah. Tak ada awan, tak ada tanda-tanda ancaman. Semua tampak biasa, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Murni merasakan langkahnya ringan, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak bahwa semuanya belum berakhir. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka sudah selamat, atau setidaknya, itulah yang ia kira. Di dalam rumah, Murni dan Ardi duduk di ruang tamu yang kecil. Tak ada suara selain desiran angin malam yang menerobos lewat celah-celah jendela. Murni merasa sedikit lega, namun rasa cemasnya tidak hilang begitu saja. Ada sesuatu yang masih mengganjal di pikirannya. Ardi, yang duduk di sampingnya, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Seolah-olah ia juga merasakan bahwa ini adalah akhir dari semua yang menekan mereka. Murni memandang Ardi dengan penuh keraguan. "Apakah kamu benar-benar merasa semuanya sudah selesai?" tanyanya, menatap mata suaminya yang kini tampak lebih cerah, namun masih penuh keraguan. Ardi hanya tersenyum tipis. "Kita sudah menghadapinya, Murni. Mereka sudah pergi. Apa lagi yang kita takutkan?" Murni memejamkan matanya, berusaha untuk merasa tenang. Namun, ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ada yang salah. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini bukanlah akhir. Terlalu banyak yang belum ia ketahui, dan terlalu banyak yang belum terungkap. Tiba-tiba, terdengar suara pintu yang berderit. Murni menoleh, merasa ada yang aneh. Ardi pun menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang membawa suara pintu yang bergoyang pelan. Murni merasa tak nyaman. Hatinya kembali berdebar, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk datang. Kemudian, ia mendengar suara langkah kaki.
langkah yang berat dan pelan. Murni mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah pintu. Tiba-tiba, di luar sana, bayangan gelap mulai muncul, bergerak pelan di balik tirai jendela yang robek. "Apa itu?" Murni bertanya, suaranya serak. Ardi berdiri dan mendekati jendela. Ia membuka tirai itu sedikit, dan wajahnya berubah pucat. "Murni, kita tidak sendiri." Murni segera berdiri, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di luar jendela, sosok-sosok yang tidak dapat dijelaskan tampak bergerak perlahan, mengelilingi rumah mereka. Bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak. Sosok-sosok yang wajahnya tampak kabur, hanya bayangan gelap yang bergerak dengan kecepatan tidak wajar. "Tidak mungkin," bisik Murni, hatinya semakin ketakutan. "Kita sudah mengalahkan mereka." Ardi menoleh padanya dengan ekspresi kosong. "Kau benar. Tapi, mereka belum pergi. Mereka belum pernah pergi." Murni merasa dunia sekitarnya berputar. Semua yang mereka pikir telah selesai, kini tampak menjadi kebohongan. Ternyata, semuanya hanyalah penyelesaian palsu. Sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat dari yang mereka bayangkan masih menunggu mereka. Murni merasa hatinya berdebar semakin cepat. Suara langkah kaki di luar semakin jelas, dan sosok-sosok yang mengelilingi rumah mereka tampak semakin banyak. Keberanian yang sempat muncul dalam dirinya kini tergerus oleh rasa takut yang menyelimutinya. Semua yang mereka perjuangkan, semua pengorbanan itu, seolah sia-sia belaka. Ardi berdiri di sampingnya, wajahnya kosong, seperti tidak memedulikan bahaya yang datang. "Murni, kita tidak akan pernah bisa lepas dari ini," katanya pelan, seolah sudah menyerah dengan keadaan. "Kenapa? Apa maksudmu?" Murni menatapnya bingung, tetapi perasaan takutnya semakin mencekam. "Kita harus bertahan, Ardi. Kita harus keluar dari sini." Namun, Ardi hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong, seolah tidak mendengar kata-kata Murni. "Kau sudah tahu, Murni. Kita sudah terjebak dalam permainan ini sejak awal. Kita sudah memilih jalan ini." Murni tercengang. "Apa maksudmu? Kita bisa keluar, Ardi. Kita harus bertahan, kita bisa melawan." Tiba-tiba, Ardi berbalik dan berjalan menuju pintu. "Tidak ada yang perlu kita lawan, Murni. Semua ini sudah dimulai dari kita. Dari kamu," katanya dengan nada datar. "Kita sudah berjanji, kan?" Murni terpaku. "Janji? Apa maksudmu?" Ardi berhenti di depan pintu dan menoleh ke arah Murni. "Kau tidak ingat? Kau yang memulai semuanya, Murni. Kau yang meminta kekayaan, kau yang mencari pesugihan itu. Kau yang menginginkannya." Wajah Murni memucat. "Apa? Tidak, itu bukan aku. Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Tapi semua itu ada harganya, Murni. Kau tahu itu. Dan harga yang kita bayar selama ini, itulah yang membawa kita ke sini. Kita tidak bisa lari darinya." Murni merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Ia memegangi kepalanya, mencoba mencerna kata-kata Ardi. "Jadi, kamu sudah tahu sejak awal? Kamu tahu apa yang akan terjadi?" Ardi mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku selalu tahu. Tapi aku tidak bisa melawan. Aku sudah terjebak, sama seperti kamu." Tiba-tiba, suara berdesir terdengar di sekitar mereka. Murni menoleh dan melihat bayangan-bayangan itu semakin mendekat, bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Murni merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Bayangan-bayangan itu mulai merayap masuk melalui celah-celah jendela dan pintu, menyelimuti ruang dengan kegelapan yang semakin pekat. Murni menatap Ardi, yang kini tampak seperti bukan suaminya lagi. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Apa yang terjadi, Ardi? Kenapa ini bisa terjadi?" Suaranya hampir tidak terdengar. Ardi mendekatkan wajahnya ke Murni, bibirnya hampir menyentuh telinganya. "Murni, kau tidak mengerti. Kita bukan lagi manusia. Kita sudah jadi bagian dari mereka. Selama ini kita hanya alat untuk mereka mencapai tujuan mereka. Kita bukan lagi pilihan,
kita hanya konsekuensi. Murni terhuyung, perasaannya kacau. Semua yang selama ini ia percayai terasa runtuh begitu saja. Ardi, suaminya, yang dulu begitu ia cintai, ternyata sudah terjebak dalam permainan ini sejak awal. Mereka bukan korban yang berjuang untuk kebebasan. Mereka adalah bagian dari lingkaran kejahatan yang tak terputus. Jadi, selama ini kita hanya... Murni berhenti, mulutnya terasa kering. Kita hanya boneka mereka? Ardi mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. Ya, Murni. Dan kau baru saja menyelesaikan misi kita. Sekarang, mereka akan datang untuk menagih. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, semakin keras, semakin dekat. Murni menoleh dan melihat sosok-sosok itu, makhluk-makhluk yang mengelilingi rumah, kini mulai muncul satu persatu, dengan wujud yang lebih nyata dan menakutkan. Semua yang ia lihat sebelumnya hanyalah bayangan. Ini adalah kenyataan yang lebih mengerikan. Murni berlari ke arah pintu, tetapi tangan Ardi menahannya. Tidak ada jalan keluar, Murni. Kau sudah tahu itu. Sekali lagi, Murni merasakan dunia yang hancur di sekelilingnya. Ia telah dibohongi sejak awal. Bukannya terperangkap dalam pesugihan, ia ternyata sudah menjadi bagian dari permainan ini. Sebuah permainan yang dimulai jauh sebelum ia tahu. Dan saat itu, Murni menyadari satu hal yang tak pernah ia duga sebelumnya, Ardi bukanlah suaminya yang ia cintai. Ardi adalah bagian dari mereka, makhluk yang memanfaatkan tubuhnya, jiwanya, dan hidupnya untuk tujuan yang lebih besar. Murni tidak bisa lagi berlari. Ia menatap Ardi dengan perasaan campur aduk, kehilangan, kemarahan, dan penyesalan. Aku terjebak, ya, bisiknya. Ardi hanya tersenyum, tatapannya kosong. Kau tidak terjebak, Murni. Kau sudah memilih jalan ini. Dan sekarang, kita akan bersama selamanya, bagian dari mereka. Lalu, dengan satu langkah, Ardi menarik Murni ke dalam kegelapan yang telah menunggu mereka. Tamat.